Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Manisha, BP 181081-2035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang dari metode RRA dan PRA. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang metode RRA. RRA atau Rapid Rural Appraisal ini berkembang pada era tahun 1980-an. Nah, sebenarnya teknik RRA ini atau metode RRA ini telah berkembang pada akhir 1970-an, tetapi baru diterima secara akademis itu pada tahun 1980-an. Nah, yang melatar belakangi munculnya metode RRA ini adalah kurang berhasilnya pendekatan penelitian yang digunakan untuk menangani masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, umumnya sebelum RRA ini masyarakat itu hanya sebagai pihak yang tidak tahu menahu mengenai suatu program atau penerapan kebijakan. Nah, jadi akibatnya masyarakat itu tidak ada perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya penelitian atau penerapan kebijakan itu. Contohnya itu adalah penerapan survei. Nah, jadi masyarakat itu hanya terlibat sebagai pemberi informasi, tidak terlibat banyak dalam menyampaikan atau menyumbangkan pengetahuannya. Yang siapa tahu mungkin saja pengetahuan itu sangat diperlukan untuk mengadakan perubahan ke depannya. Nah, jadi selain itu teknik atau metode RRA ini berkembang karena adanya ketidakpuasan penggunaan kuesioner pada metode penelitian konvensional. Jadi kuesioner itu seringkali menghasilkan suatu hasil yang tidak tuntas dan informasi yang diperoleh itu tidak pula meyakinkan. Nah, yang kedua itu adalah latar belakang dari metode PRA. Metode PRA ini merupakan perkembangan dari metode RRA. Nah, mengapa begitu? Karena metode RRA ini dianggap kurang berhasil dalam mengajak stakeholder untuk berpartisipasi dalam program atau penerapan kebijakan. Jadi setelah RRA ini karena tidak berhasil itu lalu muncullah PRA atau Participatory Rural Appraisal. Nah, jadi pada metode ini dia mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Jadi pendekatan ini benar-benar melibatkan masyarakat pada keseluruhan proses. Jadi bukan hanya sebagai pelaksana. Nah, jadi metode ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat merasa memiliki program kegiatan yang diberikan. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desi Rizky Fitriani dari kelompok 9. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang pengertian PRA dan RRA itu sendiri. RRA atau Rapid Rural Appraisal atau penilaian perdesaan secara cepat adalah suatu metodologi kuat untuk penelitian pembangunan masyarakat desa. Nah, teknik ini memerlukan peneliti untuk berbicara secara ekstensif dan secara informal dengan orang pedesaan dan untuk mengamati kondisi-kondisi lokal. Teknik RRA ini sendiri digunakan untuk memperoleh informasi di dalam waktu yang cepat, hemat biaya, akurat dan mendalam sebagai basis untuk perencanaan pembangunan dan tindakan. Nah, selanjutnya yaitu PRA atau Participatory Rural Appraisal. Nah, PRA ini sendiri atau yang disebut dengan penilaian perdesaan secara partisipatif adalah metode pengkajian potensi dan permasalahan wilayah yang dilakukan kepada suatu kelompok atau masyarakat dengan menekankan pengetahuan lokal.
dan memungkinkan kelompok atau masyarakat itu sendiri membuat penilaian, menganalisa, dan merencanakan sendiri program yang sesuai dengan kondisi atau permasalahan kajian yang dilakukan bersama dengan masyarakat di wilayah itu. Sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dibandingkan data berdasarkan proses RRA saja yang dilakukan itu tuh dalam waktu yang singkat. Sedangkan PRA ini dilakukan dengan mengikutsertakan atau lebih mendalam daripada RRA itu sendiri. Dia lebih mengikut secara partisipasi masyarakat dari desa tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Ridwan. Saya akan menjelaskan materi tentang metode RRA. Teknik RRA mulai berkembang pada akhir 1970-an dan diterima secara akademis pada akhir tahun 1980-an. Teknik RRA berkembang karena adanya ketidakpuasan penggunaan kuesioner pada metode penelitian konvensional. Kuesioner seringkali menghasilkan sesuatu yang tidak tuntas dan informasi yang diperoleh seringkali tidak meyakinkan. RRA adalah suatu metodologi kuat untuk penelitian pembangunan masyarakat desa. Teknik RRA memerlukan peneliti untuk berbicara secara ekstensif dan informal dengan orang pedesaan dan untuk mengamati kondisi-kondisi lokal. RRA digunakan untuk memperoleh informasi di dalam waktu yang cepat, hemat biaya, akurat, dan mendalam sebagai basis untuk perencanaan pembangunan dan tindakan. RRA dilakukan dengan mewawancarai masyarakat atau responden secara acak dan menempatkan responden untuk lebih aktif dalam wawancara semi terstruktur. RRA mencari cara yang memudahkan orang luar untuk memperoleh data dan pandangan masyarakat desa tentang berbagai hal dan melakukannya dengan dana yang minim dan dalam waktu yang relatif singkat. Model yang umumnya digunakan pada masa lampau adalah orang luar memperoleh informasi, membawanya, dan menganalisanya. Perbedaan yang menonjol dari pendekatan RRA dan PRA ini adalah dari segi partisipasi masyarakat. Dalam RRA, informasi dikumpulkan oleh pihak luar atau outsiders, kemudian data dibawa dan dianalisa peneliti untuk langsung membuat perencanaan tanpa menyertakan masyarakat. RRA lebih bersifat penggalian informasi, sedangkan PRA dilaksanakan bersama masyarakat, mulai dari pengumpulan informasi, analisa, sampai pada perencanaan program. Ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek, yaitu melaksanakan kegiatan bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan praktis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah tujuan jangka panjang, yaitu untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial dengan pengembangan masyarakat melalui proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Yulia Fitri, BP 18108111. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode PRA. PRA atau Participatory Rural Appraisal ini merupakan suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Di sini metode ini menekankan pada keterlibatan masyarakat pada seluruh kegiatan pembangunan. Pendekatan PRA ini bercita-cita menjadikan masyarakat itu sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Alasan pemilihan pendekatan PRA ini karena selama ini program-program yang diturunkan itu hanya tinggal dilaksanakan oleh masyarakat. Apalagi para penyelenggara program pembangunan itu kurang melibatkan masyarakat, di mana masyarakat itu sendiri menjadi sasaran dari program pembangunan tersebut. Ditambah dengan program yang diturunkan itu bersifat top down. Ada beberapa prinsip dari pendekatan PRA ini. Yang pertama itu adalah orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku. Yang kedua itu belajar dan saling berbagi pengalaman, serta keterlibatan seluruh kelompok anggota masyarakat, triangulasi, mengoptimalkan hasil, belajar dari kesalahan, serta orientasi praktis. Juga terdapat beberapa pengelompokan teknik-teknik PRA. Yang pertama itu
teknik yang bersifat mengumpulkan informasi umum biasanya digunakan pada tahap awal yang bersifat eksploratif. Yang kedua itu teknik yang berkenaan dengan ruang, yaitu spasial. Yang ketiga teknik yang berkenaan dengan temporal, waktu. Selanjutnya teknik yang berkenaan dengan kelembagaan, yaitu institusional. Dan ke teknik-teknik yang berkenaan dengan aspek ekonomi dan mata pencarian. Selanjutnya ada teknik yang berkenaan dengan aspek kemasyarakatan atau sosial, dan terakhir itu teknik yang berkenaan dengan aspek teknik tertentu seperti topik teknis. Tujuan dari penerapan teknik-teknik PRA ini sendiri itu tujuan penerapannya adalah pembangunan program bersama masyarakat, di mana penerapan PRA perlu senantiasa mengacu pada daur pengembangan program dan tujuan-tujuan program. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.